Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan nama perusahaan Terasir Agrotech yang berfokus pada pertanian presisi pada daerah 3T dengan basis watershare. Nah, nama anggota kelompok kami yaitu pertama ada saya sendiri sebagai CEO, selanjutnya ada Hasya sebagai CTO, ada Yusuf sebagai CTO, Vina sebagai COO, dan Winona sebagai CFO. Ini adalah latar belakang perusahaan kami. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki tantangan di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal akibat minimnya infrastruktur dan akses air bersih yang berdampak pada sektor pertanian. Seperti dapat dilihat pada berita-berita di samping, salah satu desa yang mencerminkan permasalahan ini adalah Desa Lewaru pada daerah NTT dengan curah hujan yang rendah, daerah yang kering, dan sulitnya akses terhadap air. Nah, perusahaan kami hadir untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan pendekatan inovatif seperti teknologi watershed, irigasi tetes, dan pertanian presisi. Kenapa sih harus perusahaan kami? Yang pertama, perusahaan kami ini menawarkan solusi yang inovatif untuk daerah 3T. Selanjutnya, perusahaan kami juga memiliki fokus pada keberlanjutan, diversifikasi produk, dan sistem yang efisien. Perusahaan kami juga memiliki market yang besar dan dapat bersaing secara global, serta mengaplikasikan teknologi yang unik dan inovatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya berikut adalah kompetitor analisis dari perusahaan kami. Perusahaan kami ini memiliki keunggulan yaitu pada teknologi, target pasar, serta keberlanjutan yang sangat tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya adalah analisis SWLT dari perusahaan kami. Perusahaan kami memiliki strength yaitu teknologi yang inovatif, penggunaan air yang efisien, pertanian yang presisi, produk yang sangat terdiversifikasi, serta ramah lingkungan. Namun kelemahan dari perusahaan kami yaitu biaya awalnya yang cukup tinggi, operasionalnya yang kompleks, cakupannya teknologi yang terbatas, serta infrastruktur yang terbatas. Peluang dari perusahaan kami yang pertama yaitu adalah permintaan yang tinggi, didukung dengan pemerintah juga, serta memiliki inovasi yang berkelanjutan dan dapat bersaing di pasar global. Threats dari perusahaan kami sendiri yaitu perusahaan kami pertanian yang ada sangat bergantung terhadap cuaca, serta persaingan teknologi di mana ada kompetitor mungkin yang dapat menghasilkan teknologi dengan harga yang lebih murah, serta ekonomi yang kurang stabil, membuat proyek kami bisa bermangkrak, serta adanya kendala sosial pada daerah 3. Berikutnya adalah analisis kondisi lingkungan. Berdasarkan data dari BMKG dapat dilihat bahwa curah hujan Kabupaten Belu di NTT pada tahun 2021 dan sampai 2023 terjadi dinamika yang cukup dinamis, di mana pada tahun 2001 di awal tahun itu curah hujan cukup tinggi, bahkan bisa sampai 600 mm, dan tahun 2022 puncaknya ada di bulan Februari itu bisa melebihi sampai 600 lebih milimeter. Dan untuk tahun 2023-nya sendiri itu puncaknya di pertengahan Maret. Dari curah hujan ini kita dapat menentukan pola musiman yang jelas, sehingga dengan periode basahnya kemudian diikuti oleh musim kemarau yang panjang setiap tahunnya. Bisa dilihat juga bahwa di Kabupaten Belu ini curah hujan pada pertengahan sampai akhir tahun itu selalu ekstrim kemaraunya, bahkan bisa curah hujannya sampai 0, mendekati 0 milimeter. Kemudian puncak curah hujan itu bisa mencapai 600 sampai 800 milimeter. Dan itu konsisten pada tahun 2021, 2022, dan 2023, menandakan periode intensitas hujan yang tinggi. Kemudian terdapat periode curah hujan yang sangat rendah, itu yang tadi dijelaskan bahwa pertengahan tahun sampai akhir tahun, sehingga akan berdampak pada ketersediaan air. Perusahaan kami menawarkan inovasi berdasarkan data ini. Kemudian pola curah hujan ini sangat relevan untuk perencanaan pertanian, pengelolaan sumber daya airnya, dan mitigasi resiko kekeringan di wilayah tersebut. Berikut analisis kebutuhan irigasi pada sistem yang kami gunakan, di mana berdasarkan data dari kelembapan udara di Kabupaten Belu NTT 2021 sampai 2023 itu memiliki range antara 69 sampai 84%, di mana
kelembapan ini mencukupi untuk penggunaan inovasi teknologi water shear yang kami rekomendasikan. Dan terlihat pada data perhitungan irigasi, ada beberapa bulan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret, itu negatif karena sistem kami itu tidak memerlukan tambahan air dari luar. Artinya cukup mengandalkan dari curah hujan, di mana tadi dijelaskan bahwa curah hujan di awal tahun itu cukup untuk irigasinya. Kemudian di akhir tahun juga ditunjukkan dengan pada bulan November sampai Desember itu negatif, artinya irigasi tambahan tidak diperlukan. Dan inovasi teknologi kami sebaiknya digunakan pada bulan April sampai Oktober. Dan kami merekomendasikan pada bulan-bulan kemarau yang tadi dari April sampai Oktober menggunakan teknologi water shear. Dan pada musim hujannya kami menggunakan reservoir atau penampung air sementara yang mana itu dapat digunakan di musim kemarau berikutnya. Baik, selanjutnya adalah penerapan alat dan teknologi yang kami gunakan, yaitu pertama ada screen house. Di sini kenapa kami menggunakan screen house? Karena untuk melindungi kekeringan dari lingkungan 3T ini, dan juga dalam screen house ini akan dilakukan kegiatan pembenihan dan budidaya tanaman. Selanjutnya ada sensor kelembaban tanah. Di sini kami menggunakan sensor YL9. Lalu ada sensor kelembapan udara, itu kami menggunakan sensor DHT11. Lalu selanjutnya ada solar panel. Di sini kami menggunakan daya 3000 watt. Selanjutnya itu ada sprinkler air. Di sini digunakan di dalam screen house. Dan lalu untuk drip irrigation set ini digunakan pada luar screen house, yaitu di lahan-lahan. Dan selanjutnya ini adalah teknologi water shear yang akan kami gunakan. Selanjutnya adalah definisi dari water shear itu sendiri. Apa sih itu water shear? Nah, di sini ada gambarnya. Ini merupakan alat teknologi pertanian yang presisi dalam menghasilkan air yang bersih dari hasil kelembapan udara lingkungan. Lalu, bagaimana caranya mekanisme kerja water shear itu? Jadi, pertama, sumber listrik itu berasal dari solar panel. Lalu, akan dilanjutkan active fan akan menyalakan dan menghisap udara luar ke dalam alat. Di sini dapat dilihat di atas, di bagian atas ada active fan yang dapat menghisap udara. Selanjutnya, udara yang masuk itu akan melakukan proses pendinginan pada bagian cooler. Dan karena adanya pendinginan ini, maka akan terjadinya proses kondensasi, yaitu proses uap udara menjadi air. Nah, di sini udara yang telah didinginkan itu akan masuk ke condensation chamber. Nah, di sini akan terakumulasi hasil-hasil air kondensasi tersebut. Lalu isi chamber ini juga akan membentuk tetesan air yang akan dikeluarkan langsung pada dinding-dinding chambernya. Karena adanya hasil air pada dinding-dinding chamber tersebut, maka air tersebut akan mengalir langsung ke water storage yang akan diambil langsung oleh budidaya pertanian ini. Selanjutnya ini adalah desain 3 dimensi dari water shear. Yang pertama itu alat water shear itu sendiri dapat dilihat bentuknya sama seperti gambar sebelumnya. Ada bagian active fan dan di bawahnya juga ada bagian condensation chamber. Lalu yang gambar kedua ini merupakan penerapan dari water shear di lahan. Jadi bagian atasnya saja yang berada di atas lahan, sementara yang di bawahnya itu digunakan di bawah-bawah tanah. Baik, berikut merupakan diagram interaksi sistemnya. Boleh next. Nah, berikut merupakan desain dari sistem. Jadi, di sini terdapat 3 bagian ya. Yang pertama itu bagian yield atau di lapangan. Terus ada screen house kecil untuk pembibitan untuk germinasi, dan screen house besar untuk budidaya tanaman, cabai, kangkung, dan terong. Jadi, untuk di lapangan sendiri itu sendiri komoditas yang digunakan itu adalah jagung sama kacang. Nah, di sini jagung sama kacang ini digunakan jarak tanam 50 cm kali 20 cm karena hal ini efektif dalam pengikatan nitrogen di udara. Jadi kacang tanah itu bisa mengikat nitrogen di udara sehingga dia bisa meminimalkan penggunaan pupuk, terutama pupuk nitrogen yang nggak sustainable gitu. Nah, untuk jagung itu sendiri dia bisa memberikan naungan
ke kacang tanah karena dia kan lebih tinggi gitu. Nah, di sini juga kita menggunakan 3 jenis refugia yaitu bunga matahari, zinnia, sama kenikir. Selanjutnya di sini di sebelah kanan itu ada 3 solar panel yang nantinya digunakan sebagai sumber untuk electricity-nya. Di sini juga ada reservoir yang nantinya digunakan sebagai penampungan air dari 6 water share yang udah tersebar, yaitu ada di sebelah kiri 3 dan di sebelah kanan 3. Kemudian untuk pada screen house besar dan kecilnya itu ada kita menggunakan sprinkler dan menggunakan irigasi tetes. Jadi sprinkler ini dia fungsinya untuk apa ya, menurunkan eh, tingkat kekeringan gitu. Jadi kalau misalkan dia ada sensor nih, dia menunjukkan bahwa screen house ini cukup kering gitu. Nanti si sprinkler ini akan otomatis menyiramkan air agar dia tuh nggak kering gitu. Nah, untuk irigasinya sendiri, semuanya tuh kami menggunakan sistem irigasi tetes untuk lebih memaksimalkan penggunaan air dan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Oke, baik. Sekarang kami akan membahas terkait market kami, yaitu kami menitik beratkan di 2 hal. Yang pertama itu daerah yang kurang air bersih, mengingat bahwa teknologi kami ini lebih ke arah teknologi kurang air. Dan yang kedua adalah daerah-daerah yang mengalami 3T, yaitu terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Baik, selanjutnya kami memilih bisnis, yaitu bisnis kami itu adalah B2B. Kenapa alasan kami memilih bisnis to bisnis? Karena sistem kami itu merupakan sistem skala besar yang dimana tidak cocok untuk perorangan ataupun komunitas-komunitas kecil, sehingga kami lebih menitik beratkan kepada para industri ataupun pemerintah untuk menggunakan sistem kami. Dan cara kami memasarkan sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama itu dengan campaign digital yang menggunakan sosial media, terus juga video demonstrasi yang berisi profil company kami, terus juga iklan online. Yang kedua adalah offline promotion dengan cara kami mengunjungi atau kami mengadakan pameran-pameran ataupun mengikuti pameran-pameran yang berkaitan dengan pertanian ataupun lingkungan. Yang ketiga adalah bekerja sama dengan public relation, yaitu dengan adanya liputan berita terkait profil company kami dan juga artikel digital tentang perusahaan kami sendiri. Nah, untuk modalnya sendiri bisa dilihat di mana kami mengkelompokkan dari fixed cost dan juga variable cost. Nah, untuk fixed cost sendiri itu sekitar 155.376.000 rupiah. Dan untuk variable cost sebesar 6.133.000 rupiah, di mana total secara bersih modal kami itu 161,509 yang kami perkirakan juga ada dana darurat sebesar 10%, sehingga realistis grand total dari modal kami sebesar 177.659.900 perak atau 180 juta. Nah, untuk tanaman sendiri itu kami ada 5 tanaman, yaitu kangkung, jagung, kacang tanah, cabai, dan juga terong, yang dimana diperkirakan harga jual untuk jagung sendiri itu 10.000 per kilo, untuk cabai itu 35.000 per kilo, terong itu 5.000 per kilo, kangkung sebesar 3.500 per kilo, dan juga kacang tanah sebesar 6.000 per kilo. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.